Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Ya, gimana kabar teman-teman hari ini? Baik? Oke. Lumayan? Lagi sakit? Oh, lagi ngantuk? Iya, nggak apa-apa. Nanti abis ini harus semangat ya. Oke. Ya, tadi teman-teman habis melakukan aktivitas apa nih? Sholat asar. Tadi yang di sana lagi ngapain ya? Main angklung? Ya. Oke, ya. Teman-teman mau tanya, teman-teman ada yang udah kenal dengan kita berdua? Nggak, belum. Oke. Karena belum kenal, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Iya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rahmah dan Nur Aini, biasa dipanggil Rahma. Kemudian ada teman kakak, Viviana Rahmawati, biasa dipanggil Vidi. ya, jadi kami dari mahasiswa UIN Sayyidud Purwokerto semester 5 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Jadi mungkin pertama-tama Mbak Rahmah mau menyampaikan terlebih dahulu ya mengenai maksud dan tujuan kita di sini. Jadi kita di sini mau melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Mungkin Mbak Vidi bisa menjelaskan terlebih dahulu. Oke, konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan antara konselor. Jadi di sini tuh kita berdua tuh sebagai konselor, nanti kalian sebagai konselingnya. Kalau di pekerjaan-pekerjaan itu kalian sebagai kliennya, kita sebagai motivatornya, kayak gitu. Nah, di dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa pemaparan materi untuk kalian yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong semangat kalian. Ya, bisa dipahami. Bisa. Oke. Jadi gimana Mas? Aman? Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Jadi dalam sesi konseling ini kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk fokus dan memperhatikan materi dengan baik. Kemudian teman-teman diminta untuk aktif, entah itu bertanya, menyanggah, atau berpendapat ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian dalam sesi konseling kelompok ini ada yang namanya asas. Jadi di sini ada 3 asas ya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang kakak sebutkan 3 asas. Ada asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan ini teman-teman bisa bercerita tanpa takut atau khawatir mengenai masalah teman-teman di sini akan terbongkar atau diketahui orang lain gitu. Dan kesukarelaan di sini teman-teman secara sukarela, secara ikhlas mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Dan keterbukaan di sini teman-teman bisa bebas untuk berpendapat, terus menerima masukan-masukan dari kita di sini. Bisa dipahami? Oke, kayaknya sebelum kita melakukan sesi konseling kita perkenalan dulu ya. Karena ada beberapa yang belum kenal nih. Oke? Sebutin nama, bakat, hobi. Ya, bisa. Mungkin dari mana? Perkenalkan, nama saya Maulana Eki Setiawan, biasa dipanggil Eki. Bakat? Bakatnya apa juga? Kamu bisa bahasa Korea kan? Coba dikit dong. Enggak lah. Ayo, waktu itu ditunjukin. Iya, yuk. Enggak lah. Satu kata deh. Perkenalan pakai bahasa Korea. Apa? Perkenalan pakai bahasa Korea. Ayo. Ya, oke deh. Dari kakak nih, kakak perkenalan nih, Di pakai sini bahasa Korea. nih, Mbak Rahma mau ngomong di konseling kelompok ini kita juga latihan untuk percaya diri loh, untuk percaya diri mengungkapkan pendapatnya, apa yang dirasa seperti itu. Coba deh Mas Edi. Apa kakak mulai nih? Kakak mulai. Coba deh Kakak Mbak mulai Dian. ya. Pakai bahasa Korea ya. Ya. Bisa nggak? Ya, oke, udah lanjut. Hobi-hobi deh. Hobinya Makan. enggak. Kebutuhan gitu. Hobi. Hobinya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Oke deh, lanjut Mas sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dapat Sabda. Dapat. Oke. Bisa dipanggil dapat. Bakatnya? Kurang Kurang tahu. paham. Oke. Hobi-hobi. Apa yang disukai? Scroll apa? TikTok. IG. Oke.
dipanggil Tidak. Dila. Oke, hobi-hobi. Ya, oke, makan dulu. Ada badminton. Badminton. Olahraga nanti. Ya, hobinya Hobinya olahraga. olahraga. Oke deh. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Surya, biasa dipanggil Surya. Bakat olahraga, mainnya hobi main bola. Main bola. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Abdul Karim, biasa dipanggil Karim. Bakatnya, Bakat saya olahraga. hobinya. Hobi main bola. Oh, main bola. jadi tadi ada Mas Eki, Mas Daka, Mas Dila, oh ya Surya, Mas Surya. Ya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, perlu kita ice breaking nggak? Atau nanti aja? Perlu nggak? Nanti Nanti aja. Udah nggak sabar ya buat materi ya? Iya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Teman-teman ada yang tahu kita di sini mau membahas atau mau berdiskusi tentang apa? Apa ya? Tentang apa? Dinasti psikolog. Iya. Mas Surya, Mas Surya. Konseling. Iya, konseling. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya. Jadi di sini kita mau membahas mengenai konsep pengenalan diri, ya. Teman-teman ada yang tahu nggak konsep pengenalan diri itu apa? Ayo, Mas Daka. Cara mengenali dirinya. Iya betul. Coba Mas Surya, konsep pengenalan diri itu apa sih? Pengenalan diri Pengenalan diri yang seperti apa? secara umum. Gimana? Mengenal diri secara umum. Mengenal diri secara umum. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi benar apa yang dikatakan Mas Dava, Mas Surya, bahwa konsep pengenalan diri itu mengenal diri kita sendiri ya. Jadi konsep pengenalan diri menurut John Robert Powers 1977 bahwasanya konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa sih aku, apa sih kemampuan aku, apa sih kelebihan aku, dan apa sih bakat aku. Bisa dipahami? Coba sekarang Mbak Rahmah tanya. Kalian udah mengenal diri kalian sendiri belum? Belum? Kenapa belum, Mas Karim? Kenapa? Masih mengandalkan orang lain. Contohnya seperti apa mengandalkan orang lain itu? Ya, kalau misalnya Oke, kita lanjut aja ya. Ya, jadi konsep pengenalan diri itu kita mengenal diri kita sendiri. Siapa aku? Ya, gitu. Terus, apa sih kekurangan aku? Apa sih kemampuan aku? Dan apa sih kelebihan aku? Coba teman-teman ada yang mau cerita tentang pengalaman mungkin mendeskripsikan diri sendiri. Ayo Mas Dava nih. Boleh deskripsikan diri Mas Dava itu seperti apa dan bagaimana. Misalkan dari kelebihan aku suka tadi. Gitu ya. Coba Mas Dava boleh? Mas Dava dulu deh. Enggak apa-apa, plong aja, plong. Ya. Dimulai dari kelebihan coba. Kelebihan saya ya menurut aku sih ya kelebihan saya Ya. menurut aku sendiri sih ya, Oke. Oke, belum tahu ya. Belum tahu. Tadi masih Ah. belum mengenal diri sendiri nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Iya. Tadi tentang konsep pengenalan diri berarti udah paham? Coba Mas Surya? Paham. Mas Dila? Ya. Paham ya, walaupun saya di sini ngantuk ya. Oke, lanjut ya. ya Nah, tujuan dari pengenalan diri kita untuk apa sih? Yang pertama, tumbuhnya kesadaran seseorang untuk memahami dan mengenali dirinya sendiri serta mampu mengembangkan kemampuan
kemampuannya. Jadi tujuannya itu agar kita lebih paham atas kemampuan yang ada di dalam diri kita, kelebihan kita. Dengan begitu kita akan mudah menjalani hidup kita. Kita akan mudah menentukan perencanaan karir kita. Kita akan mudah menentukan masa depan kita selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian terbentuknya sikap dan perilaku percaya diri serta prinsip hidup menuju kehidupan yang sejahtera. Ayo, siapa yang di sini masih belum percaya diri? Saya. Ya, kenapa belum percaya diri? Apa karena belum mengenal diri sendiri? Iya. Kenapa? Nggak percaya dirinya itu di depan umum atau gimana? Nggak percaya dirinya itu apa gitu yang menyebabkan? Masih malu. Masih malu. Oke. Ya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Iya. Mengapa konsep diri diperlukan? Ya, karena seseorang yang mempunyai konsep diri dapat menilai dirinya dalam menjalankan peranan hidup, berkeluarga, atau dalam masyarakat tanpa merasa lebih atau kurang terhadap kemampuan dan bersikap kepada orang lain. Jadi di sini kalau kita punya konsep diri yang baik, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita bisa menyesuaikan. Kita harus seperti apa sih? Kita harus bagaimana sih? Seperti itu. Bisa dipahami? Teman-teman bisa? Oke, kita ice breaking dulu nih untuk membangun semangat ya. Siap? Siap. Aba-aba ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah ya gitu. 1 kali lagi nanti Mbak Rahma nyebutin tepuk 5 kali. Ya. Berarti 5-nya 5 kali gitu. Ya, bisa dipahami? Oke, kita ulang ya. Yang semangat Mas Surya. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5 kali. Gimana? Semangat. Lumayan mengeluarkan keringat nggak? Enggak ya? Kalian nggak pada berkeringat. Kita udah jadi Berkeringat. Udah, Lumayan semangat. Mau lanjut materi? Lanjut materi. Yang aktif untuk bertanya ya. Apa? Oke, yang selanjutnya itu adalah proses pembentukan konsep diri. Jadi ini tuh nanti penjelasannya mengenai bagaimana sih proses pembentukan konsep diri itu seperti apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ketika lahir seseorang belum memiliki konsep diri. Namun konsep diri mulai berkembang sejak lahir dengan memulai proses penginderaan atau sensation dan proses feelings yang datang dari dalam diri atau diri lingkungan. Maksud? Nah, jadi gini, waktu kita lahir, kita kan nggak paham ya konsep diri kita itu gimana. Tapi waktu kita lahir tuh kita akan merasakan rasa sedih, sakit, senang, ya kan? Nah, dari rasa sedih, sakit, senang itu akan membentuk konsep diri kalian seperti itu. Paham? Clear? Oke, kita lanjut yang kedua, mengetahui harapan dan penilaian yang membentuk konsep diri terutama hasil interaksi dengan orang lain. Orang tua merupakan figur yang paling berperan dalam pembentukan konsep diri seseorang. Adapun teman sebagai merupakan figur kedua. Nah, paham? Jadi gini, konsep diri itu dapat terbentuk dari orang tua ataupun orang. Jadi konsep diri itu tuh terbentuk karena lingkungannya kita. Nah, semisal ya, siapa ya? Karim. Mas Karim gini. Mas Karim itu di rumah sering dinasehatin sama orang tuanya. Nah, karena dia sering dinasehatin, dia jadi nurut sama orang tuanya. Itu termasuk pembentukan konsep diri seperti itu. Semisal Mas Karim bermain dengan teman sebayanya, tapi teman sebayanya itu nakal, nanti dia akan membentuk kepribadian yang nakal seperti itu. Paham? Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu setelah orang tua yang mempengaruhi
terhadap konsep diri dan masyarakat, yang juga berperan dalam pembentukan konsep diri. Nah, maksudnya tuh masyarakat. Kalian kan hidupnya nggak sendirian ya, kalian kan bermasyarakat ya di sini. Nah, masyarakat juga mempengaruhi konsep diri kalian, tergantung kayak kebudayaan masyarakatnya itu seperti apa, kayak gitu. Lalu nomor 4, faktor yang penting dalam membentukkan konsep diri adalah mulai belajar. Jadi belajar itu bukan cuma akademis ya, bukan cuma akademis. Kalian di sini juga belajar. Kalian semisal nih keluar terus turun tangga, itu kalian juga belajar menuruni tangga dengan baik. Semisal kalian dari awalnya kalian awalnya nggak bisa naik tangga, tiba-tiba karena udah sering naik tangga kalian bisa naik tangga, itu aja termasuk belajar. Belajar itu nggak semuanya itu tentang akademis gitu. Lalu yang terakhir itu, karena konsep diri merupakan produk belajar, permasalahan yang timbul selama proses belajar dapat mengganggu perkembangan konsep diri. Permasalahan umum yang muncul yaitu mendapat umpan balik yang tidak tepat dan umpan balik yang tidak konsisten. Maksudnya umpan balik yang tidak tepat dan tidak konsisten itu, semisal kalian dalam belajar, kalian tuh nggak bersungguh-sungguh. Semisal nih, saya bahas tentang akademik ya, kalian habis UAS, habis UTS, tapi kalian mendapat nilai yang jelek, kan timbal baliknya negatif ya, nggak bagus. Itu karena apa? Karena kalian itu mungkin belajarnya kurang fokus juga pengerjaannya, seperti itu. Diri itu ada dua, negatif dan positif. Nah, kakak jelasin yang positif dulu ya. Yang pertama itu memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai dirinya, mencakup kelebihan dan kelemahan dirinya. Tadi kakak udah jelasin, semisal kamu yang awalnya nggak disiplin, jadi disiplin itu kan termasuk kelebihan kamu, bisa menyesuaikan di tempat baru gitu. Kekurangannya, misal kamu udah ditaruh di tempat baru, kamu tetap nggak disiplin, itu kekurangannya seperti itu, paham? Lalu yang kedua, menerima diri apa adanya apabila ia mempunyai kelebihan ia tidak sombong, dan apabila ia mempunyai kelemahan tidak kecewa, paham? Maksudnya nih, misal saya bisa matematika, tapi saya nggak sombong ke kalian. Terus kekurangannya, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak kecewa. Saya menerima, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah, berarti saya harus belajar lagi seperti itu. Paham? Oke, yang ketiga itu memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek diri dari dirinya yang dianggap merugikan. Paham nggak? Yang merugikan itu contohnya kayak gini. Misal kamu, sekarang ini main sama anak yang nakal, dan kamu tuh beranggapan bahwa anak yang nakal itu baik buat kamu, padahal itu adalah kerugian yang kamu dapat. Tapi kamu belum menemukan konsep diri kamu di situ. Tapi kalau sisa kamu udah main sama anak yang nakal, dan kamu tuh paham, oh ini nakal, aku harus bergaul di yang tempat atau di lingkungan yang baru gitu. Itu berarti kamu udah paham akan diri kamu. Paham? Oke, lanjut ya. Lalu yang negatif itu, yang pertama, tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya. Ia kurang memahami siapa dirinya, apa kelebihannya dan kelemahan yang dimilikinya. Paham? Tadi kan kakak-kakak tanya ya, kalian kelebihannya apa? Tapi kalian belum mengetahui. Tanya kakak lagi, kalian bakatnya apa? Kalian belum mengetahui. Nanti semoga ya, setelah konsep diri ini sudah dijabarkan, kalian dapat menemukan konsep diri kalian masing-masing. Lalu yang kedua itu, memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku atau tidak dapat berubah, atau terlalu tinggi atau yang berlebihan, menolak informasi yang baru, terutama yang negatif tentang dirinya, sehingga orang tersebut sulit untuk mengubah konsep diri yang sudah dianggap. Jadi gini, misal nih kakak di sini menjelaskan, kalian masuk kuping kanan, kalau kuping kiri sudah gitu. Tapi misal kakak menjelaskan di sini, nanti kalian tuh iya ya, aku kemarin jelasin ini, berarti aku harus ada perubahan gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga tuh, lebih banyak melihat aspek-aspek kekurangan, kelemahannya adalah dalam dirinya daripada aspek-aspek kelebihan atau kekuatan yang dia miliki. Maksudnya, misal pasti ini bisa bersyukur ya, dia sombong. Misal seperti udah ada planningnya? Sudah. Jadi gimana? lebih rajin gitu. Lebih rajin, terus
Dila. Mas Dila gimana? Udah ada penempatan untuk perubahan dirinya? Apa? Udah malas-malasan. Sebelumnya Mas siapa? Mas Dava ya gimana? Oh, pola pikirnya lebih dewasa. Terus seperti apa? Gimana? Oke. Lagi? Lalu yang kedua, dapatkan umpan balik dari orang lain. Dapatkan umpan balik dari orang lain. Jadi gini, kakak kan udah tadi cerita ya ke kalian ya, menjelaskan materi kalian tuh ada timbal baliknya kakak. Kalian menceritakan tentang diri kalian, ya pokoknya kalian cerita, kalian beranggapan, kalian tanya, itu namanya umpan balik seperti itu. Lalu yang lalu yang ketiga itu perbaiki cara pandang terhadap diri sendiri. Paham? Paham nggak? Perbaiki cara pandang terhadap diri sendiri. Enggak. Jadi gini, contoh ya, Mas Egi memandang dirinya itu pemalu. Itu harus diubah, bahwa aku nggak boleh terus-terusan jadi pemalu. Aku harus jadi orang berani. Itu namanya mengubah sudut pandang diri sendiri. Paham? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang udah pernah mengubah sudut pandang diri sendirinya nggak? Gimana? Lalu yang keempat itu perbaiki cara berbicara terhadap diri sendiri. Contohnya ke diri sendiri, ih ternyata aku sombong banget ya, ih ternyata aku males ya, itu nggak boleh, harus diperbaiki dengan kata-kata afirmasi positif ke diri sendiri. Aku harus semangat, hari ini mungkin aku bangun telat, mungkin besok aku bisa bangun lebih awal, seperti itu. Paham? Paham. Lalu yang selanjutnya, penerapan konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menyadari kelemahan dan kekurangannya. Di sini udah pada paham nggak kekurangan dan kelemahan dirinya masing-masing? Belum. Gimana? Gimana yang bilang udah tadi? Nah, iya Mas Dila. Iya, kekurangannya apa dah? Sering ngantuk. Coba mau tahu sering ngantuknya kenapa? Apa sering main game, begadang malam-malam, atau sering video callan sama pacarnya? Aduh, sama ayang ya? No ya. No ayang-ayang Coba ya? pengen tahu deh kenapa sering ngantuk. Kenapa? Tiba-tiba ngantuk? Kurang oksigen yang masuk ke dalam otak. Kok ngantuk? Kadang kalau suasana yang nggak enak, ngantuk. Itu gimana? Berarti tergantung lingkungan, suasana. Oke. Ada lagi yang menjelaskan kekurangannya, kelebihannya? Coba Mas Dava. Tadi kan belum dijawab. Ayo, kekurangannya apa? Masih grogi. Sama sulit menjelaskan. Oh, sulit menjelaskan. Kelebihannya? Banyak Belum tahu. Tadi ikut lomba-lomba itu kan udah termasuk kelebihan. Iya, kelebihan. kan Pak. Enggak, Ada ada sesuatu yang bakat. bisa digambangkan, ada sesuatu yang bisa disyukuri. Gitu. Oke, selanjutnya itu perbaiki cara berbicara terhadap diri sendiri. Apa sih tadi aku bilang? Oh ya, nomor 2, pandai mengendalikan diri. Paham? Pandai mengendalikan diri. Contoh nih, Mas Iki di sini, misal lagi marah gitu, lagi marah-marahnya. Terus tiba-tiba dia disuruh menjadi khutbah di sholat Jumat, misalnya gitu. Dia pandai mengendalikan diri sendiri. Dia pandai mengontrol dirinya sendiri. Dia kayak, aku marah tapi aku harus ceramah di depan umum. Bagaimana caranya biar saya bisa ceramah dalam kondisi walaupun sedang marah, kayak gitu. Paham? Apa ada pertanyaan? Apa kalian sudah bisa mengontrol diri kalian? Sudah. Gimana? Yang bilang sudah gimana? Pak Surya? Gimana? Bisa menahan emosi. Menahan emosi yang seperti apa? Yang marah menggebu-gebu? Gimana? Oh, menahan emosi. Oke. Lalu yang ketiga itu tenggang rasa. Tahu tenggang rasa?
tenggang rasa. Jadi Tegang. Andre bukan tegang. Ini tenggang sama tegang itu beda ya. Ya. Nah, tenggang rasa tuh kalian tuh ke diri kalian tuh kayak apa ya? Lebih ke ikhlas, bersyukur gitu. Paham? Lalu yang keempat itu berusaha jujur terhadap diri sendiri serta menyadari peranannya. Contoh, misal di sini kalian merasa tertekan, kalian jujur aja, saya merasa tertekan. Misal di sini kalian merasa kecewa, bilang aja, saya kecewa. Jangan ada penolakan itu. Misal kalian lagi kecewa, tapi kalian bilang, aku nggak apa-apa, tapi kalian mendem, itu akan menjadi penyakit hati, ya kan? Akhirnya rasanya nggak enak kan? Rasanya nggak enak. Misal, aku kecewa kok, tapi aku nggak apa-apa deh. Rasanya gimana? Rasanya nggak enak kan? Nggak ikhlas kan? Iya, jadi kalau misal kalian kecewa, kalian ungkapin aja kecewa. Kalau lagi sedih, kalian ungkapin aja sedih, kayak gitu. Kurangan terus. Misal kalian nggak paham sama diri kalian, kalian mikirnya kelebihan aku apa? Kelebihan aku apa? Kalau kalian udah punya bakat, kalian bisa nih punya bakat apa tadi? Wushu. Misal wushu itu bakat kalian. Tapak suci, maaf ya, tapak suci. Ya, tapak suci. Kamu punya bakat tapak suci, tapi kamu mikirnya enggak. Makanya kita memiliki kelebihan. Ya. Kalau misal kita tinggal di tempat yang apa ya kurang mendukung bakat kita, nah Iya. yang harus dijaga itu gimana? Jadi gini, kalau misal kegiatan, bakatnya apa? Bakatnya apa dulu? Bakatnya main bola, tapi kondisinya nggak mendukung. Kamu cari alternatif lain. Misal aku main bola, kamu nggak mendukung ya bakat aku padahal bola. Kamu bisa beli bola yang plastik itu berapaan sih? 5.000. Kamu bisa nyari lapangan. Kamu kan sekolah. Kamu cari lapangan. Nah, kamu latihan di situ. Kan? Ya walaupun alternatifnya sedikit ya, tapi kamu bisa menyalurkan bakat kamu di situ seperti itu. Kalau di sekolahan SMA ya, SMA kan ada lapangannya. SMA apa SMK? Aku nyari lapangan dulu. Sepanjang saya nanti pulang, aku bisa main di lapangan dulu. Yang penting bakat saya itu tersalurkan dan saya menyalurkan bakat saya seperti itu. Paham? Udah kelar. Ada pertanyaan Tadi lagi? Mas Dafa kayaknya mau tanya. Enggak. Nah, tadi mau kayak gitu. Nanti aja. Hah? Kenapa? Nanti aja katanya. Ini Ya. udah kelar. Oke, karena tadi pembahasannya sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi konseling kali ini. Mungkin Mbak Rahma sama Mbak Sudiana cuma mau mengucapkan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Ada yang bisa diambil, ada yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman jadi mulai sadar, mulai mengenal konsep diri teman-teman sendiri, mulai bisa mengetahui kelemahan, kelebihan, kemudian Kekurangan. terus siapa sih diri aku, siapa sih aku, bagaimana sih aku, begitu. Yang mulai bersikap tidak egois, ya kan? Tidak egois, mulai bisa bersikap mana yang lebih penting, mana yang harus lebih dahulukan. Gitu. Terbuka aja, nggak apa-apa. Hah? Ya, gimana? Pengalaman kamu kalau di sekolah gimana? Pengalaman kamu? Tidur. Sering masuk BK nih, Enggak, sering Ya. telat. sering telat, Sering telat karena tidur. bangunnya kesiangan, Karena hujan. hujan. Kenapa? Apa motivasinya? Karena kalau telat itu emang menyenangkan. Menyenangkan. Iya kan aku? Iya, menyenangkan. Aku juga sering telat. Karena telat itu menyenangkan ya kan? Iya. Karena kamu tuh anaknya nggak suka menunggu, Enggak. ya kan? Tapi itu suatu bentuk ketidakdisiplinan ya. Iya. Tidak disiplin. Tidak disiplin itu kamu harus merubahnya jauh Nah, lebih itu baik. konsep diri yang kurang baik dan harus dirubah menjadi lebih baik lagi. Ya, Mas Dila. Ya udah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.